Dan yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat, serta yang ada di hadapan saya, para kiai-kiai yang hadir, dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah hingga beliau hadir di malam hari ini. Itu sangat-sangat menyenangkan hati kami di sini. Dan terima kasih kepada Kiai Ustadz Syariti dan juga Kiai Arifin Mustamil dan juga Kiai Syekh Hanas kita, dan terima kasih yang tak terhingga. Dan saya Allah limpahkan sebanyak-banyaknya berkah untuk beliau, istri, anak, keturunan beliau, dan semuanya niat, hajat dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan terima kasih kembali yang kita ucapkan setinggi-tingginya ini kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, dan juga kepada para panitia yang telah dari awal hingga sekarang ini tidak putus semangatnya. Demi apa? Dia niatkan untuk menyenangkan ialah Rasulullah SAW. Izinkan saya pada malam hari ini yang rasanya tak pantas berdiri di podium ini, tetapi saya meminta izin kembali kepada para kiai dan juga kepada para habaib yang saya cintai. Dan tidaklah masuk pada malam hari ini untuk menggurui, tetapi berbagi akan kebaikan sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Setiap mukmin sangat bermanfaat, dan manfaat dia harus dibagi kepada orang lain. Dan inilah ucapan tanda dari hamba yang lemah ini, meminta dan mohon izin untuk menyampaikan mengenai mengharumkan kekasih. Orang-orang yang mengharumkan kekasih adalah orang-orang yang mengerti akan keindahan mata rantai yang tidak pernah putus, yang dimana mata rantai itu diakui oleh Rasulullah SAW. Di mana rantai itu, kata Rasulullah, dia tersambung kepada aku. Dan ini yang Rasulullah katakan. Apa mata rantai itu? Itulah mata rantai yang dimana orang-orang telah bertemu dengannya. Ya, Rasulullah katakan sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, dan kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi keindahan mata rantai ini dikatakannya keindahan pertemuan, yang dimana orang bertemu langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, orang yang bertemu langsung kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun telah mengatakan, orang yang melihatku akan diharamkan api neraka, dan orang yang melihat aku dari orang yang melihat aku, niscaya dia pun diharamkan api neraka. Siapa itu? Itulah kata Rasulullah SAW, 3 generasi yang terbaik. Salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu langsung kepada Rasulullah SAW. Tabi'in, dia tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi dia bertemu orang yang bertemu dengan Rasulullah. Itulah sahabatnya Rasulullah SAW. Tabi'ut tabi'in, orang yang pernah bertemu dengan sahabat, tapi dia bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Nah, mata rantai inilah mata rantai yang sangat indah. Saya lanjuti lagi. Mata rantai inilah mata rantai yang sangat-sangat indah dan diakui oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, apalagi peninggalan Rasulullah SAW. Dan sungguh Rasulullah bukan meninggalkan atau mewariskan kepada umat-umatnya dinar dan dirham. Sungguh tidak. Akan tetapi dia mewariskan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Yang dimana ulama yang dimaksud dari Rasulullah SAW sudah ada di zamannya Nabi maupun setelah Nabi, dan itu beratnya sahabat, tabi'in hingga sampai zaman kita dan di ujung zaman ini. Ulama itu hadir di muka bumi dan dia sebagai pewaris Nabi baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan lagi bahwa ulama itu ada dua. Ada ulama su dan ada ulama billah. Saya menceritakan akan sifat ulama su. Bagaimana ulama su itu? Ialah para ulama yang menyesatkan. Sifatnya mereka berilmu, ya. Tapi ilmu mereka menyesatkan dan membutakan seseorang dan banyak umat. Kalau dia ada umat, niscaya umat itu dimanfaatkannya. Untuk apa? Bukan saja untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi tahta. Dan ini adalah ulama yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Dia fasih di dalam membicarakan syariat, tapi ia tidak mengajarkannya. Dia fasih di dalam menjelaskan akidah, tetapi dia tidak mengerjakannya. Nah, ini ulama su. Lebih lagi, dia menceritakan mengenai Allah wa Rasul dimanapun dia ceritakan, tetapi pada dirinya terdapat kebutaan tentang Allah. Inilah sifat ulama. Lalu ulama billah. Apa itu ulama billah? Yang ulama ketuhanan. Dan ulama ketuhanan adalah ulama kenabian yang dimana di zaman Nabi ulama sepertinya sudah ada. Lalu apa yang disebarluaskan oleh ulama billah itu memperindah akan akidah seseorang dan syariat seseorang, sehingga akidah dan syariat itu menjadi perhiasan mereka, sehingga dia berperhiasan akan akidah dan syariatnya itu melekat ke dalam badannya, yang dimana badan ini butuh hukum akidah dan syariat. Sifatnya, bila kita ingin tahu ulama billah itu memandangnya senang dan bahagia, dan juga memandangnya membuat kita teringat kepada Allah. Nah, ini ulama billah. Kenapa kita menjelaskan akan ini? Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jeleknya keburukan adalah keburukan ulama, sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan para ulama. Maka carilah ulama, atau kita masuk, dia itu adalah guru kita sebagai ulama, dan sebagai pembimbing hidup kita dunia dan akhirat. Maka carilah
yang berani mempertanggungjawabkan kita dunia dan akhirat. Cari seorang lama demikian. Kenapa? Karena Allah katakan, ingatlah wahai manusia, sebagaimana aku memperingatkan hari yang tidak lepas daripada balasanku. Itulah hari Al-Qasmah, yang dimana hari itu semua penuntut ilmu dihadiri oleh Allah dan dikatakan, dari mana kau dapat ilmu dan amal ini? Maka si bulan itu mengatakan, dari guruku ya Rabb. Maka guru itu didatangkan oleh Allah, dihadapkan oleh Allah, benarkah ini darimu? Maka gurunya itu pun berkata, ini dari guruku lagi. Jadi guru-gurunya didatangkan, ditanyakan, benarkah ini darimu? Hingga ini menentukan sampai tidak terhubung tidak kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya guru-guru yang terhubung, maka dia memperoleh apa? Rahmat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja dia, akan tetapi murid-muridnya pun mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana yang tidak? Dia itu tidak tersambung atau sampai kepada Rasulullah SAW. Satu kursi Allah siapkan satu persatu, bukan saja untuk gurunya, akan tetapi untuk murid-muridnya, siap dibakar habis-habisan di api neraka. Karena apa? Mengajarkan hal yang tidak sampai kepada Rasul, dan itu banyak menyesatkan umat. Para jamaah yang dirahmati Allah, tahukah kalian bagaimana seorang guru yang disiapkan kursi oleh Allah kelak di hati neraka? Bukan saja hanya itu, akan tetapi dia mempertanggungjawabkan atas apa yang diajarkan itu terdapat pada muridnya lah kesalahan, dan dipertanggungjawabkan. Hanya satu murid saja dipertanggungjawabkan di hadapan Allah 500 tahun, dan itu dihitungan di sana. Bukan hanya itu, seorang guru itu dipanggil oleh Allah, diseret wajahnya di hadapan murid-muridnya, dan sampai Allah memberitakan, ini guru yang kau puji, kau puja dulu nih. Tapi apa? Tapi dia menyesatkan, bukan saja dirinya dia sesatkan sendiri, tapi umat-umatnya disesatkan. Maka untuk itu para jamaah rahmatullah, doakan kami butuh doa. Sebaik mukmin ia saling mendoakan. Karena apa? Supaya kami ini tetap menjaga amanah dari Allah selaku sebagai pengajar yang mengajarkan, menyampaikan, jelas dia mengamalkan apa yang disampaikannya. Harumnya kekasih itu karena diharumkan oleh muridnya. Kotornya kekasih ya karena itu dikotori oleh muridnya atas perbuatannya. Dan rusaknya kekasih, kita katakan siapa kekasih itu? Banyak. Akan tetapi itulah yang menjadi pembimbing kita, dan kita katakan itu adalah guru kita. Dan rusaknya kekasih itu karena dia tidak bisa menjaga amanah dari Allah. Itu rusaknya. Jadi mengharumkan kekasih itu sangat penting, karena kita akan tahu berada di mana kita punya makam. Jadi orang yang mengharumkan kekasih akan menggelarkan muhibbin. Nah, ini tingkatan yang memang tingkatan bukan sekedar dia itu murid tabaruk saja, tapi murid yang sudah menggelarkan muhibbin. Jadi orang yang sudah menggelarkan muhibbin, habis-habisan dia itu mengabdi, tak ada tanggung-tanggung dia mengabdi.
Tapi sekarang tidak. Murid sekarang tidak sebagaimana murid-murid dahulu. Tapi kalau murid sekarang ini tidak mencontohkan sebagaimana dia cinta kepada gurunya, terdapat akan sangkanya, yaitu dia mencari hal kesalahan terhadap gurunya. Ini terdapat banyak sekali murid-murid yang seperti ini. Hingga apa? Hingga bukan saja urusan akan akidah dan syariat, akan tetapi urusan pribadi seorang guru pun itu disenggolnya. Apa katanya? Guruku dunia, guruku nak uang saja. Apakah kalian tahu apa yang kalian berikan itu tidak bisa membalas? Kau punya guru, yaitu jasa-jasanya, tak akan bisa kau balas. Dia bukan ingin harta, bahkan benda, bahkan apapun dari kamu dia tidak menginginkan. Tapi kamu selaku murid, tak perlu saya jelaskan. Kau dah nama murid, tahu apa dia sebagai murid itu, sudah tahu apa yang harus dilaksanakan pada gurunya. Tapi ingatlah, jangan pernah kalian kalau punya guru, kau katakan guruku dunia, guruku uang, jangan. Itu tidak mencontohkan kalian sebagai murid. Karena perlakuan seperti itu adalah perlakuan murid-murid yang biadab. Dan sebenarnya apa yang kau berikan pada gurumu, baik hartamu, bendamu, baik pengorbananmu, itu dibuktikan dalam kesehari-harianmu. Kau dapat mudah di dunia ini, kau kira itu karena kerja kerasmu? Dan juga kau punya ibadah, semangat beribadah itu kau kira karena kerja kerasmu? Tidak, tapi itu karena doa gurumu dan perhatian dari gurumu. Jangan kau lupakan satu adab begitu. Bahkan yang ada di depan kita ini guru-guru yang besar, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, bila ingin melihat murid yang bergelarkan muhibbin itu seperti apa, ini saya berikan bukti bahwa dia muhibbin. Ketika dia belajar pada seorang guru, sudah menimpakan ilmu dari gurunya, yaitu ilmu didapatnya di amalnya, apakah itu bisa menentukan bahwa dia sebagai muhibbin? Tidak. Kalau dia berkorban, lalu korbannya apakah bisa menentukan dia sebagai muhibbin? Itu pun tidak. Lalu apa menentukan seorang murid itu sebagai muhibbin? Satu hal saya jelaskan. Finishnya adalah ketika kau sudah mengambil ilmu dan amal darinya, kau pun sudah berkorban untuknya. Tapi finishnya adalah sangka kau pada guru kau itu apa? Itulah yang menunjukkan kau bisa tidak menjadi muhibbin. Kau sangka baik ke sangka buruk pada gurumu? Nah, sangka itulah menunjukkan kau menjadi muhibbin. Biar kau mengambil ilmu, biar kau mengambil amal, lalu apa lagi? Kau berkorban habis-habisan harta kau, tak bisa menentukan itu kau menjadi muhibbin. Tapi yang menentukan setelah itu semua kau lakukan, apa sangka kau pada gurumu. Kalau baik sangkamu, kau cinta di dalam kebaikan itu, niscaya kau adalah muhibbinnya. Tapi bila tidak, kau mengaku-ngaku dan menggelari dirimu sebagai murid bahkan muhibbin, tetapi kau tertolak di hadapan Allah. Sebagaimana kami bentuk, kami ajari ini. Kami punya murid, kami ajari ini, kami ajarinya beramal dan cara beramal yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan kami ajarkan dia berkorban. Lalu saya meneliti lagi bagaimana setelah itu semua dilakukan dia tetap berprasangka baik kepada gurunya. Karena ini berhubungan. Kau berhubung pada gurumu dan sebenarnya sangka itu tuh sebenarnya sangka kau kepada Allah. Aku sesuai sangka hamba. Nah, kami membentuk muhibbin. Bagaimana yang hadir pada malam hari ini? Ada muhibbin bernama Abu Jadi.
dan juga ada Syarkafi Muhyiddin, dan juga ada Guspian Muhyiddin, ada Ustaz Herani di sini Muhyiddin, Ustaz Maulana Ishaq Muhyiddin, Ustaz Maulana Iskandar Muhyiddin, dan tak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa saya katakan? Kalau perintahku datang, jangan kau berkata tidak, tapi berkata iya. Kalau kau berkata tidak, kau dah tahu mana yang baik kau, atau baik pendapat muka atau pendapat gurumu, atau itu petunjuk gurumu. Jadi di sini jelas kami bantu sehingga dia selalu berkata di hadapan kami, itu tidak pernah berkata tidak, akan tetapi berkata, ya sami'na wa ata'na, kami laksanakan wahai guruku. Kami bantu Muhyiddin. Perlu orang-orang ini di samping kita, karena dialah yang membantu siar dakwah, dan dia juga membantu di dalam menyenangkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada murid, jadikan murid itu Muhyiddin. Itu yang terlebih penting. Karena disitulah Muhyiddin itu bukan saja ilmu, amal yang sudah bahkan sudah berkorban itu, tapi dia siap mati untuk. Jadi inilah kisah sebagaimana orang-orang yang mengharumkan akan kekasihnya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak mengharumkan akan kekasihnya? Ini saya ceritakan tentang kekhalifaan daripada cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan. Dan saat itu Sayyidina Hasan niatnya hanya ingin bersilaturahmi, memperkokohkan akan dia punya hubungan kepada dia. Dan di saat itu di tengah-tengah umat ramai, banyak umat ramai itu sifatnya munafik, sifatnya yang membenci keturunan Rasulullah SAW, sehingga dia mendorong siapa yang naik tahta dalam khalifah. Nah disinilah oleh Sayyidina Husain, dia tidak membahas tentang hal yang, tapi dia membahas akan silaturahmi. Singkat cerita, perjalanan menuju rumah Yazid, dan di saat perjalanan itu bertemu dia kepada, memang komplotan ini memang menyebarkan fitnah. Lalu dilihatnya Sayyidina Husain ini bersama orang-orang yang dibawanya. Lalu dia pun pergi, dan itu orang yang melihat Sayyidina Husain dan bersama orang-orang yang dibawa, dan dia itu pergi memberitakan hal yang tidak benar. Apa yang diberitakan? Husain membawa bala tentaranya untuk menyerang kita. Apalagi karena dengar berita itu semua, dengan banyaknya umat, hingga dia menyiapkan pasukan-pasukannya. Kalau kita katakan bah tentara, untuk apa? Untuk menyerang Sayyidina Husain. Pada waktu itu, di hari itu juga, habislah kecintaan seseorang kepada Rasul itu telah habis. Dikarenakan apa? Dikarenakan tindakan seseorang kepada keturunan. Dan saat itu Sayyidina Husain beserta dengan orang-orang di bawahnya habis dihantamnya, dibunuhnya. Bahkan kepala Sayyidina Husain pun dipenggal, dijadikan permainan anak-anak. Tapi apakah kalian tahu siapa yang dibawa oleh Sayyidina Husain itu? Orang tua, bapak-bapak yang sudah tak mampu, ibu-ibu sudah tidak mampu, ada janda, ada fakir, miskin pun ada, semuanya itu orang-orang yang dibawanya semua. Untuk apa? Bersilaturahmi. Tapi apa? Dia hantamnya semua. Seketika hal itu terjadi, maka adalah seseorang berkata, hei, kata seseorang itu, kau puji datuknya, tapi kau hantam cucunya. Nah begitu juga kami. Kami tiap tahun selalu mengharumkan kami punya abah dan kami punya guru Nur Ikram Habibullah yang Musyarab bin Yahya. Kau puji sejak dia dahulu ada, tapi sekarang istri anaknya kau hantam dengan cacian makian. Kenapa kedengkian kau?
kebusukan dari kau, dan kau berkata yang tidak-tidak dan itu tidak benar. Jadi begitukah seseorang itu cinta kepada guru? Saya nak bertanya, begitukah seseorang cinta kepada guru? Dan begitukah seseorang cinta kepada Rasulullah? Anak, keturunan, isteri, guru kau hantam. Rasulullah cucunya pun kau hantam. Begitukah kau cinta kepadanya? Tertolak akan cinta kau. Biar kau solat ribuan kau solat, tapi di dalam hati kau ada kebencian, tertolak semua ibadah kau. Nah, ini menjadi PR besar kepada kita semua. Kalau ada orang yang kita cintai, harumkanlah dia, bukan kau memusuhkan. Nah, dari kisah inilah kita memahami mana yang mengharumkan kekasih dan mana yang bukan mengharumkan kekasih. Terlebih lagi kami punya apa? Punya guru. Dikatakan, itu pandang guruku, itu wali besar. Tetapi pada pembuktiannya dia tidak harum, tapi dia busuk. Dibusukkan oleh orang-orang yang tadi mengaku-ngaku akan muridnya. Mana tidak? Sekarang saya ini pergi ke sana kemari, mendengar akan habaib berceramah, ustaz berceramah, kiai berceramah. Selalu menceramahkan apa? Tentang syariat dan salah satu syariat yang di Pontianak ini banyak meninggalkan syariat. Ketika kami mendengar hal itu, malu kami tahu. Tapi tidak ada kesalahan daripada para alim ulama yang menyampaikan kebenaran. Sebab apa? Sebab dia melihat orang yang seperti itu. Tidak ada kesalahannya. Para habaib betul dia berceramah, para kiai ustaz pun betul dia berceramah. Kenapa? Karena apa yang dilihatnya. Berpentianan ini sedikit demi sedikit kau mengkaji akan ma'rifah tentang nur. Lalu kau putuskan, aku tidak bersyariat. Lalu ada yang bertanya, kau belajar dengan siapa? Aku punya guru si fulan. Lalu apa lagi? Guru kau tu belajar dengan siapa? Si fulan. Lalu apa lagi? Guru kau tu belajar dengan siapa? Ujung-ujungnya Pak undang lagi yang kena. Wajib kami mengharumkan kami punya abah guru. Siap mati pun kami bisa. Bahkan di hari ini. Kenapa? Karena kami punya abah, kami sebagai anak nih. Anak tahu apa atas kami punya abah. Kalau ada yang berkata, aku dulu belajar sebelum ada kau. Lalu aku punya ibu sebagai istri, aku tanya bagaimana tabiat abahku. Lalu apalagi, abah itu saat itu tuh belum punya istri. Aku tanya dia punya datuk, dia punya nenek, bagaimana tabiatnya. Tidak sekali, bahkan satu kali pun meninggalkan akan syariat yang dijalankannya. Wallahi, kami sebagai anak dan murid yang sampai sekarang ini melanjutkan kepada kami yang mengetahui bagaimana kami punya abah. Nah, kalau sekarang berkata yang tidak kami punya abah, ya haramkan oleh Allah. Kenapa? Karena kau menyampaikan kebenaran tapi tidak mengetahui akan kebenaran itu. Nah, ini penting kami bahas kami punya abah, karena hari-hari tahun dan tiap tahun kami holkan. Pontianak ini sudah tersebar luas sebuah ajaran yang meninggalkan akan syariat. Kalau dikatakan dia lebih paham, tak guna. Kalau kita berdebat akan ilmu pokoknya, dia tetap berkukuh dan bersikeras ajarannya benar. Kalau dikatakan nur itu adalah awal kejadian kita, dia adalah tubuh kita, dia kelakuan kita, dan sifatnya nur adalah ibadah. Saya pernah berdebat dengan orang seperti itu, lalu saya katakan benar, betul. Akan tetapi saya katakan bahwa nur itu tidak makan dan tidak minum.
tapi kau masih makan dan minum. Dia mengkaji nur tidak tuntas. Lalu apalagi katanya? Oh, bukan seperti itu katanya. Karena udah nur yang hidup, udah tak perlu ibadah syariah lagi. Berjalan ibadah, apa semua ibadah. Jumatan pun masih di warung kopi dan dikatakan, oh tak perlu sholat Jumat, aku dah ibadah. Ini kajian binatang nama itu. Jadi nur itu memang tidak makan dan minum, akan tetapi nur yang Allah dan semua sekalian yang terjadi karenanya, dia tahu dan dia sayang kepada alam dan semesta, bahkan diri kita. Nah, diri kita ini dia itu sayang. Dia tahu jasad jadi butuh apa? Butuh makan, butuh minum. Maka dia berikan dia makan dan minum. Kenapa pula kau nak menafikan itu? Sehingga kau sudah semata-mata. Udahlah, kalau nak mengkaji itu sampai tuntas. Kalau kami mengkaji itu sampai tuntas. Kalau dah masalah itu masalah hati. Kalau dah hati itu adalah masalah rahasia. Wafi fuad wafi fuad lub wafi lub wafi sirri anna. Kami menggeluti itu sehingga kami harus sampai ke makam yang di mana makam itu wafi sirri anna. Dan siapa di dalam rahasia itu? Dan di dalam rahasia itu ada seseorang. Nah, jadi cukuplah nak mengkaji nur tapi tak tuntas tu cukup. Jangan kau bodoh-bodoh man. Yang kau katakan ini nur ibadah tak perlu jasad ibadah. Jangan. Sama saja kau telah menghancurkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan itu akidah dan syariat. Di para jamaah dirahmati oleh Allah. Kembali lagi, hukum kita mengharumkan kalau kami sangat wajib. Untuk orang yang berkata demikian dia tak wajib apakah suka hati. Pokok bagi kami itu wajib mengharumkan kekasih. Nah, orang yang mengharumkan kekasih akan menerima kebahagiaan yang besar, dan itu kebahagiaan Allah turunkan kepadanya. Apa itu? Kita sudah biasa mendengar kata si murid, wah guru, kau itu guru ada di hatiku, itu dah biasa. Tapi kalau kita mendengar seorang guru berkata, wahai muridku, kau itu ada di dalam hatiku, itu sangat luar biasa. Jadi orang yang mengharumkan kekasihnya akan ada di dalam hati kekasihnya. Dan kekasih itu ada di dalam hatinya Rasulullah SAW. Tanpa sadar kau juga berada di dalam hatinya Rasulullah SAW. Ini yang dinamakan sanad yang beradab. Tak bisa kau nak sampai kepada Allah hanya menyelonong seperti orang pencuri. Tapi untuk ke Allah ada wasilah yang Allah berikan. Sebagaimana wasilah itu adalah Rasulullah SAW. Untuk sampai kepada Rasulullah SAW, itu wasilahnya lagi adalah guru-guru hadir di muka bumi inilah sebagai wasilah untuk sampai kepada Rasul dan sampai kepada Rabbul Izzati. Inilah silsilah adab nama di dalam kita punya sanad keilmuan. Para jamaah dirahmati Allah, sudah berpanjang lebar saya berbicara di malam hari ini. Dan lain tidak bukan untuk menggurui, tapi berbagi kebaikan dan kasih sayang untuk semuanya. Kalau berbicara akan hak, kami tidak ada takutnya. Siapapun kau orangnya, kami tidak takut. Tapi kalau kami ini telah salah, justru kami menundukkan kepala dan kami katakan bahwa kami salah dan itu dari nafsu kami. Maka wasiat dan pesan di malam hari ini,
sebagai tanda bukan menggurui tetapi adalah kebaikan, yaitu pesan mengharumkan akan kekasih. Dan ingatlah, berdosa pada Allah masih dikatakan kau adalah hamba. Berdosa kau kepada orang tua masih kau dikatakan anak. Tapi berdosa kau kepada gurumu, apa yang kau dapat dari gurumu semua diharamkan dan tertolak kau sebelum kau meminta kepada gurumu. Gambarannya begini, jangan lelah gurumu, bahkan istri, anaknya jangan, keluarga-keluarganya jangan. Atap bumbung guru yang kau cela, atap bumbungnya saja, sukul mati kau akan buruk seburuk-buruknya, wallahi. Untuk itu para jamaah rahmat dari Allah, apabila kalian masih ada guru, jaga guru kalian, cintai guru kalian, perhatikan guru kalian, tuangkan pengorbanan kalian, tapi lengkap dengan satu paket sangka baik kepada guru itu yang membuat kalian menjadi muhibbin. Karena apa? Karena satu, kenapa kita disuruh oleh ulama-ulama bila ada guru jaga, cintai, perhatikan? Kenapa? Karena satu, guru itu adalah hartanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah hartanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kau menjaga guru, berarti kau menjaga akan hartanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang telah berada di makam itu akan dilihat, dikenal oleh Rasulullah, bukan dirinya tetapi bagian dirinya, istri, anak, keturunan dikenal Rasulullah. Siapa lagi? Dia dari mana? Dia punya abah, dia punya umi, datuk, nenek moyang pun yang dikenal oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, orang yang dikenal, dilihat oleh Rasul, diharamkan api neraka oleh Allah. Dikarenakan tadi dia punya adab menjaga akan guru, sebab gurunya adalah harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kebaikan yang hendak saya bagi pada malam hari ini, bertanda bukan menggurui akan tetapi kasih sayang saya kepada kita semua pada malam hari ini. Dan untuk itu saya mengucapkan maaf beribu ampun. Kebaikan hanya datang dari Allah semata-mata, dan keburukan tetaplah hamba yang lemah ini, hamba yang tidak tahu apa-apa ini, dan tetaplah itu datang daripada hamba-hamba yang lemah. Sebagaimana membuka dengan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan begitu juga menutup pun dengan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai tanda akhir daripada menjelaskan mengharumkan kekasih ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.